Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini saya akan membahas mengenai konstruktivisme kognitif. Jadi, konstruktivisme kognitif adalah pendekatan yang menekankan bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Berbeda dengan pandangan tradisional, pendekatan ini melihat pembelajaran sebagai proses konstruksi yang melibatkan pengetahuan awal, pengalaman, dan refleksi. Konsep ini muncul dari pemikiran beberapa tokoh penting loh, seperti Jean Piaget yang meneliti bagaimana anak-anak membangun pemahaman tentang dunia melalui pengalaman langsung, dan Jerome Bruner yang menekankan pentingnya penemuan dan eksplorasi dalam proses pembelajaran. Jadi, dalam konteks ini, siswa dianggap sebagai pembelajar aktif yang menginterpretasikan informasi dan menciptakan makna berdasarkan pengalaman mereka. Ada dua tokoh dalam konstruktivisme kognitif. Yang pertama, Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog dan filsuf asal Swiss yang sangat berpengaruh dalam bidang psikologi perkembangan. Ia melakukan banyak penelitian untuk memahami bagaimana anak-anak berpikir dan belajar. Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang membagi proses perkembangan anak ke dalam 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu dari umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak belajar melalui indera dan tindakan mereka. Mereka mulai memahami bahwa objek ada meskipun tidak terlihat. Yang kedua, tahap praoperasional, yaitu dari umur 2 sampai 7 tahun. Anak mulai menggunakan bahasa dan berpikir secara simbolis, tetapi mereka masih egosentris dan fokus pada hal-hal konkret di sekitar mereka. Yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu dari umur 7 sampai 11 tahun. Anak dapat berpikir logis tentang objek konkret, namun mereka masih kesulitan dengan konsep yang lebih abstrak. Yang keempat, tahap operasional formal, yaitu dari umur 11 tahun ke atas. Di tahap ini, anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan logis, yang memungkinkan mereka untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Piaget menjelaskan bahwa anak-anak membangun pengetahuan melalui dua proses, yaitu asimilasi. Asimilasi menyerap informasi baru ke dalam skema yang sudah ada, dan akomodasi, yaitu mengubah skema yang ada untuk mengakomodasi informasi baru. Tokoh kedua yaitu Jerome Bruner. Jerome Bruner adalah psikolog Amerika yang terkenal karena kontribusinya dalam teori pembelajaran. Ia fokus pada bagaimana orang belajar dan cara terbaik untuk menyampaikan pengetahuan. Beberapa konsep penting dari Bruner adalah: yang pertama, pembelajaran berbasis penemuan. Bruner berpendapat bahwa siswa belajar lebih efektif ketika mereka terlibat dalam proses penemuan. Pembelajaran aktif dan eksploratif memberikan pengalaman yang lebih mendalam dibandingkan sekedar menerima informasi. Yang kedua, struktur pengetahuan. Ia menekankan pentingnya memahami hubungan antara ide-ide. Siswa perlu belajar untuk memahami inti dari suatu materi agar dapat menerapkannya di berbagai konteks. Yang ketiga, pembelajaran spiral. Bruner memperkenalkan model pembelajaran spiral, di mana siswa mempelajari suatu konsep pada berbagai tingkat kompleksitas. Mereka akan kembali ke konsep tersebut di kemudian hari dengan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan pemahaman dari Piaget dan Bruner, kita dapat melihat bagaimana proses belajar yang aktif dan berkelanjutan sangat penting dalam pendidikan. Nah, di video ini saya akan bahas tentang prinsip dasar konstruktivisme kognitif. Berdasarkan sejumlah literatur, penulis menyimpulkan ada 3 prinsip penting tentang ilmu menurut konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan adalah konstruksi manusia. Konstruksi manusia dan bukan sepenuhnya representasi suatu fenomena atau benda. Pengetahuan bukanlah representasi objektif fenomena alam, akan tetapi pengetahuan merupakan konstruksi manusia. Fenomena atau objek memang bersifat objektif, namun observasi dan interpretasi terhadap suatu fenomena dipengaruhi subjektivitas pengamat. Yang kedua, pengetahuan merupakan konstruksi sosial. Pengetahuan terbentuk dalam suatu konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, pengetahuan terpengaruh kekuatan sosial atau ideologi, agama, politik, kepentingan suatu kelompok, di mana pengetahuan itu terbentuk. Yang ketiga, pengetahuan bersifat
tentatif. Sebagai konstruksi manusia, kebenaran pengetahuan tidaklah mutlak tetapi bersifat tentatif dan senantiasa berubah. Sejarah IPA telah membuktikan bahwa suatu yang diyakini benar pada suatu masa ternyata salah di masa selanjutnya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu kelebihan, kekurangan, dan tantangan teori konstruktivisme kognitif. Teori belajar konstruktivisme memiliki beberapa kelebihan, kekurangan, dan tantangan. Adapun kelebihan dari teori belajar konstruktivisme kognitif yaitu yang pertama, menumbuhkan kepercayaan diri siswa karena mereka merasa bangga bisa menemukan konsep yang dipelajari sendiri. Kemudian yang kedua, melatih siswa untuk menjadi mandiri dan memecahkan masalah, menumbuhkan kreativitas siswa. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif, melatih siswa untuk bekerja sama. Yang keempat, menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna, membantu siswa memahami realitas. Dan yang terakhir, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir. Adapun kekurangan teori belajar konstruktivisme kognitif yaitu yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme. Kemudian yang terakhir, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Dan adapun tantangan teori belajar konstruktivisme kognitif yaitu yang pertama, tidak semua siswa aktif dalam pembelajaran karena karakteristik siswa berbeda. Kemudian, hambatan dari guru yang sudah terbiasa dengan gaya yang mengajar konvensional. Dan yang terakhir, hambatan lain yang mungkin terjadi seperti minimnya buku referensi, kurangnya jumlah guru, sempitnya alokasi pembelajaran, dan kurangnya fasilitas perlengkapan. Contoh penerapan konstruktivisme kognitif. Konstruktivisme kognitif dalam konteks psikologi pendidikan menekankan bahwa siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan konstruktivisme kognitif dalam pendidikan. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning. Dalam pendekatan ini, siswa dihadapkan pada situasi atau masalah nyata yang harus mereka pecahkan. Misalnya dalam pelajaran sains, siswa bisa diberikan kasus lingkungan untuk dianalisis dan dicari solusinya. Mereka belajar melalui investigasi, diskusi, dan kolaborasi, membangun pengetahuan baru dari pengalaman. Yang kedua, diskusi kelompok. Dengan membentuk kelompok belajar, siswa dapat berbagi perspektif dan pengalaman mereka. Misalnya dalam mata pelajaran sejarah, siswa dapat mendiskusikan berbagai sudut pandang tentang peristiwa tertentu sehingga masing-masing dapat membangun pemahaman yang lebih kaya melalui interaksi dengan teman-teman mereka. Yang ketiga, proyek kreatif. Siswa dapat diberikan proyek yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi topik secara mendalam. Misalnya dalam pelajaran seni, siswa bisa membuat karya yang mencerminkan tema tertentu, sambil melakukan penelitian tentang teknik dan konteks sejarah yang relevan. Yang keempat, penggunaan teknologi. Platform belajar daring dapat digunakan untuk mendorong eksplorasi mandiri. Misalnya, siswa dapat menggunakan simulasi interaktif dalam pelajaran fisika untuk memahami konsep-konsep seperti gaya dan gerakan, membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung. Yang kelima, refleksi diri. Mendorong siswa untuk melakukan refleksi atas proses belajar mereka sendiri. Misalnya, setelah menyelesaikan suatu proyek, siswa bisa diminta untuk menuliskan apa yang mereka pelajari, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana mereka mengatasinya. Ini membantu mereka untuk menyadari proses pembelajaran yang mereka jalani. Selanjutnya, penerapan konstruktivisme kognitif dalam pendidikan. 5 unsur penting dalam lingkungan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme yaitu 1. Memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Kegiatan pembelajaran ditujukan untuk membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan. Siswa didorong untuk mengkonstruksi pengetahuan baru dengan memanfaatkan pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Oleh karena itu, pembelajaran harus memperhatikan pengetahuan awal siswa dan memanfaatkan teknik-teknik untuk mendorong agar terjadi perubahan konsepsi pada diri siswa. Kedua, pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. Segala kegiatan yang dilakukan di dalam pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga bermakna bagi siswa.
Oleh karena itu, minat, sikap, dan kebutuhan belajar siswa benar-benar dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang dan melakukan pembelajaran. Hal ini dapat terlihat dari usaha-usaha untuk mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, penggunaan sumber daya kehidupan sehari-hari, dan juga penerapan konsep. Ketiga, adanya lingkungan sosial yang kondusif. Siswa diberi kesempatan untuk bisa berinteraksi secara produktif dengan sesama siswa maupun dengan guru. Selain itu, ada juga kesempatan bagi siswa untuk bekerja dalam berbagai konteks sosial. Keempat, adanya dorongan agar siswa bisa mandiri. Siswa didorong untuk bisa bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Oleh karena itu, siswa dilatih dan diberi kesempatan untuk melakukan refleksi dan mengatur kegiatan belajarnya. Yang terakhir atau yang kelima, adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah, sains, bukan hanya produk fakta, konsep, prinsip, teori, namun juga mencakup proses dan sikap. Oleh karena itu, pembelajaran sains juga harus bisa melatih dan memperkenalkan siswa tentang kehidupan ilmuwan. Jadi, kesimpulan pada video pembelajaran ini ialah konstruktivisme kognitif memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana siswa membangun pengetahuan mereka dengan mengutamakan pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi. Pendekatan ini mendorong pengembangan pengetahuan yang lebih dalam dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam praktik pembelajaran.